Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih perkenakan untuk kita nikmati untuk hari-hari ini. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan dari Jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Nah, Jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada kesempatan kali ini masuk di serinya yang ke-356. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih diambil dari Injil Yohanes. Nah, pagi hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Nah, tetapi kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat 1. Kita akan baca firman Tuhan dari ayat 1 supaya kita memahami tentang renungan untuk seri Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ini dia lakukan untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Ayat yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bagian ini kalau kita perhatikan pada ayatnya yang pertama, kita akan melihat sedikit pada ayatnya yang pertama ini. Kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ke sana untuk melihat atau untuk melakukan persiapan dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, meskipun Yudas Iskariot berkomentar pedas dan mencoba untuk menghalangi orang lain mempersembahkannya kepada Tuhan, tetapi Maria tetap melakukan apa yang dianggapnya baik. Nah, Maria ini tetap melakukan apa yang dianggap baik. Minyak narwastu yang mahal itu dia tuangkan ke kaki Yesus untuk dibasuh dan dimenyakanya dengan rambutnya sendiri. Nah, karena kasih Maria kepada Tuhan Yesus sendiri bukanlah kasih eros, seperti yang diceritakan oleh buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya. Maria mengasihi Yesus karena Maria tahu percis bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan telah dinubuatkan. Hal ini bisa diketahui dari perkataan mereka sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Selain itu, Maria dan saudara-saudaranya juga patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus saudaranya dari antara orang mati. Tidak ternilai apa yang telah mereka dapatkan, sehingga mereka patut mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan lakukan pada mereka. Nah, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Minyak itu kemudian menyebar baunya ke seluruh ruangan tersebut. Ruangan di mana dipakai oleh Tuhan Yesus dan juga keluarga Maria dalam menjamu Tuhan Yesus dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika Yudas Iskariot melihat
Kemudian dia berkomentar, maka Yesus berkata bahwa Maria tidak boleh dilarang karena hal itu mengingatkan hari penguburannya. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ, biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Nah, kesempatan itu juga yang dipakai oleh Maria meminyaki kaki Yesus itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Jika kesempatan ada untuk melayani Tuhan, sebaiknya kita juga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, memang kesempatan sering ada, tetapi kesempatan yang penting tidak akan selalu datang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, untuk Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan ucapan syukur. Karena lebih baik tidak menunda-nunda kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena semakin kita mengasihi Tuhan, pasti di dalam hati kita akan selalu muncul kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ketika sejumlah orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, serta Lazarus juga ada di sana, maka banyak orang Yahudi berdatangan. Nah, mereka berdatangan bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Yesus Kristus, tetapi mereka juga penasaran tentang Lazarus yang dibangkitkan itu. Mereka ingin bertemu dengan Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Nah, karena apa? Karena peristiwa ini sangat menggemparkan di seluruh wilayah Yahudi pada saat itu. Dan mereka ingin bertemu langsung dengan Lazarus. Dan bahkan para imam-imam kepala sekalipun, mereka akhirnya bermufakat sekalian untuk membunuh Lazarus. Banyak orang Yahudi meninggalkan para imam tersebut dan mereka lebih percaya kepada Yesus Kristus. Para imam itu diliputi oleh rasa iri hati serta kepentingan kehormatan dan jabatan mereka. Karena banyak orang Yahudi telah meninggalkan mereka dan tertarik untuk mengikuti Yesus Kristus. Kemudian para imam kehilangan para pengikut. Para imam ini merencanakan atau mereka merancangkan satu kejahatan, yaitu mereka ingin membunuh Yesus Kristus dan juga membunuh Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, orang yang merancang kejahatan bukanlah keturunan Abraham, tetapi keturunan iblis. Orang yang ada di pihak Tuhan akan selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus dan benar tanpa menggunakan kekerasan. Nah, dari kisah ini kita harus berhati-hati saudara dengan hidup kita. Kenapa? Jika kita mengaku sebagai orang percaya, jika kita mengaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah bermufakat untuk berbuat jahat. Nah, orang-orang yang bermufakat untuk berbuat jahat itu adalah orang-orang pengikut atau pengikut-pengikut iblis. Ketika kita merancangkan satu mufakat jahat, kita bukanlah orang-orang atau yang disebut dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan orang atau murid-muridnya atau anak-anaknya atau pengikut-pengikutnya untuk berbuat jahat, untuk bermufakat jahat. Malah dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak Tuhan bisa menahan diri, dia bisa sabar, tidak perlu menggunakan kekerasan. Karena apa? Karena kekerasan secara sementara mungkin bisa menampakkan diri kita bahwa dia adalah pemenangnya. Tetapi, dan padahal dia sebenarnya sudah kalah di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan biarlah renungan pada kesempatan pagi hari ini membawa kita kembali melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus belajar dari firman Tuhan ini menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu hidup di dalam Yesus Kristus.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, dan sampai bertemu kembali pada seri yang berikutnya.